Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, kali ini kita akan bahas sebuah video yang mana Kiai Haji Imad di fitnah katanya beliau Cina, beliau antek Belanda, dan bapak beliau itu Cina ya intinya ya. Dan nanti yang kedua ada keturunan dari Sunan Derajat yang mana menasihati para baib, yang mana jangan bersikap arogan ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir ya bapak-bapak ibu-ibu. Semoga kalian sehat selalu, amin ya Allah amin. Kita ke videonya. Turunan Cina. Buktinya katanya dia nggak pakai nama bapaknya, pakainya nama kakeknya. Berarti dia nggak mau ketahuan sebagai antek Cina. Iya, luar biasa itu orang-orang yang ingin menjadi cucu Nabi, kemudian memakai framing. Saya ini sejak kecil hidup dengan kakek nenek. Karena orang tua saya, umur saya setahun atau 2 tahun, itu tidak ada jodoh. Saya dengan kakek saya dengan keluarga ibu saya. Itu ya masa iya sekarang saya melupakan keluarga besar, nama keluarga besarnya Bani Usman. Itu bisa dilihat bagaimana keluarga Bani Usman. Banyak yang di PBNU juga pada tahun ini dari keluarga Bani Usman itu. Nah, banyak juga yang jadi politisi dan lain sebagainya. Nah, sebagai keluarga besar kayak kita ingin berterima kasih karena saya dididik sejak kecil di dalam keluarga itu yang melindungi kita dan sebagainya. Nah, kita menggunakan nama barokah daripada kakeknya ibu saya itu, namanya Usman. Saya menggunakan Imaduddin Usman. Katanya itu kenapa dia menggunakan kakek dari ibunya? Karena bapaknya itu antek daripada komunis Cina. Ya Allah. Ini yang ngomong sekelas Imam Jumbo. Nah, ini kita yang begini-begini tidak mau menanggapi. Dia cuma banyak yang klarifikasi. Tadi juga ada yang SMS dari Komandan Banser Provinsi Banten yang juga merangkap wakil ketua Panglima Laskar PWI Banten. Itu Komandan Banser tingkat provinsi, itu wakil komandan PWI Banten. Hei, ini bener nggak ini? Tanya PKI ini antek Cina katanya. Dicoba lihat saja wajah saya Cina enggak? Ada sih Cinanya katanya. Waduh, sama aja. Ada sih ini orang kata saya nambah-nambahin aja. Lah semua orang Indonesia ini ada Cinanya, Pak. Iyalah. Keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintai Pak kitab sezaman. Kitab sezaman diminta. Tes DNA diminta. Dikasihkan manuskrip daripada Derajat, enggak, dibatalkan. Apakah kalau keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Tagi, keluarga Kiai Hamzah kemudian marah, dibatalkan? Enggak Balawi, enggak paten katanya orang Jawa. Oh, Yai Tagi saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Baden diumpetin, semua Kiai dibatal. Ngapain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat, apalagi menjadi keturunan Nabi kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengakui cucu Nabi tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa, keturunannya siapa saja, tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah tapi kamu punya silsilah tapi enggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Ayo kita bangkit.
kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya sopo wong sing bangkan Ba'alawi. Habib Muhammad. Semua orang Indonesia ada Cinanya. Apalagi kalau keturunan Banten, neneknya Cina. Apalagi orang Lampung, Palembang, makanya masih putih-putih. Kalau yang ada agak hitam itu pasti yang dari Jawa, dari Banten, dari Sunda atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau yang ada mentereng sedikit asli berarti. Nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Itu makanya ada rukun iman. Rukun iman ini sesuatu yang harus kita percaya, tapi ketika harus diempiriskan tidak bisa. Seperti adanya Allah. Sekarang mau ditambahin Ba'alawi, iman kepada Ba'alawi turunan Nabi. Dalil nggak ada kan, bukti empirisnya tidak ada, evidence scientific nggak bisa, kitab sejaman nggak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu ngerusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin satu, yaitu percaya Ba'alawi sebagai turunan Nabi. Mekonon. Dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'alawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'alawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya jangan jadi muhibbin. Nah, kalau kelas kita, ya kalau di Dawir paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota, kelas gubernur, waduh beda lagi Dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, Duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong. Ketika ada dia, nggak bakal kena. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang sangat berbahagia dan insya Allah akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang merupakan salah satu ajaran dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan para orang-orang yang mengaku zuriyah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah,
Yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabtih hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di dalam muqaddimah, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Sebut mereka dengan leluhur mereka, dengan ayah-ayah mereka. Kalau kalian tidak tahu ayah mereka, leluhur mereka, garis keturunannya ke atas, fa ikhwanukum fid din, mereka tetaplah merupakan saudara kalian. Panggil saja saudara, ya akhi, ya ukhti. Wa mawalikum, atau dipanggil dengan, kalau dulu Maula Ibni Umar misalnya, wahai anak buahnya Pak Umar, atau dengan kata-kata yang penuh penghormatan lainnya. Bagaimana dengan sesuatu yang telah terjadi dari apa yang telah kita yakini? Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum, dan tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian dulu salah. Itu namanya sudah syuhra dan istifadah, tapi salah. Walakin, tetapi yang berdosa itu ma ta'ammadat qulubukum, sesuatu yang telah tahu namun sengaja kita tidak mau menerima pengetahuan itu. Itulah yang kemudian berdosa. Lalu apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab-nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi, atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Beb, Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan. Aku cucu Nabi sering caci maki, aku cucu Nabi maki-maki kiai. Habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho. Itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Ngaku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya warung coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis. Macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian sampai membuat saya penasaran. Apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil, baru diperlihatkan dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket,
Dia mau masuk mobil jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian hasil muktamar atau hasil basul masail di Banjar tentang panggilan non muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan muktamar NU basul masail pramuktamar apa muktamar itu? Muktamar Kombes di Banjar, hasil basul masail Kombes di Banjar itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mereka menyerang ini hasil keputusan basul masail NU sedemikian rupa dan mencaci maki tokoh-tokoh NU yang jamaah itu adalah orang-orang NU. Ini yang terjadi. Kalau misalnya NU ini punya calon, nggak bakal mereka dukung. Kiai Ma'ruf Amin calon dari Nahdlatul Ulama, NU berusaha untuk bagaimana Kiai Ma'ruf Amin itu untuk bisa mendampingi Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Tapi mereka mungkin tidak ada yang mendukung. Yang ada di struktur NU pun, contohnya di Banten, ada seorang Kabib, itu terang-terangan dia mendukung berbeda dengan PBNU. Kemudian ada seorang pengurus di PBNU, yang dia juga ketua Rabitah Alawiyah pada saat itu, beberapa hari sebelum pencoblosan, sengaja dia keluar sebagai pengurus di PBNU karena dengan mengundang wartawan dan pengunduran dirinya itu diumumkan. Untuk apa? Ini ada tujuan-tujuan. Mudah-mudahan saja bisa mempengaruhi publik bahwa dukungan masyarakat Nahdiyin PBNU yang luar biasa ketika itu, dari mulai PB, PW, PC sampai MWC digerakkan semuanya, ini sengaja untuk menggembosi, kemudian menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemilihan umum. Kemudian salah satu dari Habib itu juga berceramah mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini adalah
ketika mau dia menjadi wakil presiden Bapak Presiden Jokowi itu, bahwa ini beliau adalah orang yang dibayar, ulama bayaran, bahkan sampai disebut babi. Waktu itu saya tidak terima dan saya langsung laporkan ke Mabes Polri dan orangnya langsung dipegang kemudian dipenjarakan. Sebelum bab nasab ini saya sudah menjarain Habib, namanya Ja'far Shadiq gitu. Ya, ketika itu luar biasa itu provokasinya itu kepada ulama-ulama kita, sehingga membuat banyak juga warga-warga Nahdliyin yang marah ketika itu, tapi belum masalah nasab. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022. Dari latar belakang tadi yang telah saya sebutkan, kemudian saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam sejarah, dalam penelitian sejarah, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi. Betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis, masih bisa, belum butuh ilmu nasab itu. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin? Masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia mempunyai anak Muhammad Al-Baghir? Masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baghir, betul enggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi? Masih Ja'far Shadiq dulu. Ja'far Shadiq betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa. Itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah.
Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada, tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah, wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, laisa lahu walad, tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri, kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musad, kitab abad 9 Umdatut Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi, susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi turun Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek arane kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali al-Sahibud Darak bin Ali al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birmat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup, di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Taiz, di situ ada Aden, di situ ada Siwun, banyak ulama yang mengarang kitab. Di Tarim sendiri ada ulama mengarang kitab. Setiap ulama yang menyebutkan yang mengarang itu di abad kelima, misalnya Ibnu Samrah menyebut ulama-ulama di Tarim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah tidak ada satupun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan. Inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubaid ini mujtahid mutlak, sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang Tarim semua disebutin ulama di situ, kok dia adanya di Tarim
Tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu ghairu mawjud hunaka fi dzalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubaid ini pun terverifikasi sebagai fiktif dalam kesejarahan yang diciptakan oleh keluarga mereka itu. Tidak ada orangnya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini, yang kemudian mempunyai anak katanya Ubaid, itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini di sini ini saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah. Oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan bahsul masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Maafi Ramadan, Yai ini jajaran Suriah pengen diskusi bahsul masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya, bikin kesimpulannya. Siap, saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada ketua LBF, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan bahsul masail di PBNU itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada suatu hal. Kemudian sebelum saya lanjutkan, izinkan saya minum dulu nih. Mungkin karena memang bapak-bapak ini sudah diantaranya ada yang sering melihat YouTube, itu mungkin nanti akan dikembangkan di dalam diskusi saja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan, mungkin nanti kita akan kembangkan dalam pertanyaan. Karena saya yakin sebagian besar ini sudah ada yang ingin memperhatikan masalah nasab dengan melihat YouTube atau membaca tesis saya. Tesis saya itu bukan tesis seperti yang dipahami awam, bahwa tesis itu adalah karya tulis di Universitas S2 gitu. Bukan. S2 saya itu tentang Ahlul Kitab inda Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, berbahasa Arab di Institut Ilmu Al
Quran Jakarta. Kalau ini tesis itu artinya kesimpulan ilmiah, itu sesuai dengan filsafat Hegel bahwa sebuah kesimpulan itu tidak bersifat mutlak apabila terjadi antitesis. Jadi kesimpulan itu tesis, kemudian ada antitesis, kemudian bisa sintesis. Seperti dulu ada bumi datar. Bumi datar dipahami oleh seluruh orang yang hidup abad pertengahan bahwa bumi itu adalah datar. Kemudian ada seorang ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Nah, itu tesis bumi datar dimentahkan oleh antitesis bumi bulat, sampai saat ini tidak terbantahkan. Bahkan semakin menguat, dan sama sekali tidak ada orang yang sekarang berani mengatakan bumi itu datar kecuali kaum bumi datar. Ada masih sekarang kaum bumi datar. Banyaknya dia pakai teori konspirasi. Bumi datar. Orang yang sudah bisa ke atas ruang angkasa, memoto bentuk bumi, ya bentuknya bulat. Itu sudah hakul yakin dengan musyahadah, terlihat. Contohnya, masa iya masih ada orang yang mengatakan bumi itu datar, tapi nyatanya masih banyak orang yang menyatakan bumi itu datar. Banyak itu lebih dari 3. Coba lihat di internet kaum bumi datar. Itu mereka punya teori-teori sendiri. Yang saya perhatikan ada videonya Harun Yahya ya. Itu punya CD saya banyak, saya tonton satu-satu. Kalau saya menggunakan teori dia menerangkan, saya pun akan terbawa bahwa memang bumi ini datar. Karena itu pakai ini teori kapal terbang. Masa iya kita menggunakan kapal? Kalau bumi itu bulat, maka akan begini. Iya juga kata saya ya. Tapi setelah saya baca Al-Quran, wah tidak, ini lafaz basat itu di dalam Al-Quran tidak bermakna lempeng begini kayak piring. Ternyata ulama-ulama tafsir kita juga mengatakan bumi itu bulat gitu. Demikian mungkin nanti kita kembangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1 sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam, dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia bapak-bapak, ibu-ibu, video kali ini yang mana tadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau katanya Cina dan ya antek Belanda, dan katanya meneliti nasab Habib itu untuk karena gagal menjadi calon bupati dan menikahi Syarifah katanya ya, seperti itu ya. Kita bisa dilihat tadi ya pernyataan beliau itu mah ya terserah mau percaya atau enggak ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Intinya tadi beliau berbicara seperti itu ya. Dan tadi ada keturunan dari Sunan Derajat, keturunan Wali Songo, yang mana beliau intinya menasehati untuk yang berbuat arogan atau yang sombong ya teman-teman, karena kita sama-sama manusia, jangan nganggap remeh manusia yang lainnya teman-teman. Mau itu Habib
harus sopan ya teman-teman. Ya, jangan ngeremehin kita manusia ya. Udah sama aja ya kita lagi makan nasi ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pendosa ya teman-teman, kita banyak dosa. Bapak-bapak ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lupa banyak beristighfar ya, dan banyak bersalawat. Oke, terima kasih bapak-bapak ibu, semoga saya selalu, semoga panjang umur, diberikan segala kemudahan hidupnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.